Siapkan hati kita untuk kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami umat-Mu, pribadi lepas pribadi Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Bapa. Dan kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan dan ketenangan menghadapi kehidupan ini Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. sambil bangkit berdiri, tandaikan pujian mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, mari sambil angkat tanganmu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
sungguh percaya Engkau melihat setiap hati kami. Kami yang rindu akan jamahan kuasa, akan firman. Engkau tahu keberadaan setiap hati kami. Biarlah kuasa-Mu mengalir, menjamah, menyentuh kembali hati kami. Terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, sembuhkan kami Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan sumber kedamaian kami Tuhan. Setiap harinya Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memberikan kekuatan, Engkau yang bisa memberikan kedamaian di dalam setiap proses perjalanan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang gak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini kami dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji, menyembah nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Kami membuka setiap hati kami Tuhan, biar firman yang daripada-Mu itu Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Firman itu bisa mengingatkan kami, mengoreksi kami, menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa dalam keadaan yang baik. Semua karena anugerah Tuhan. Kita juga bersyukur Bapak Gembala kita bisa beribadah bersama dengan kita dalam kondisi yang lebih baik. Semua karena anugerah Tuhan. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Mana? Mana? Bukan mana, tapi mana? Biar nggak bingung. Saya percaya Tuhan akan menyampaikan pesannya hari ini kepada setiap kita. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama melihat ke dalam firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-16. Di sana kita akan belajar dan mengenal Tuhan lebih lagi melalui peristiwa bangsa Israel. Peristiwa ini di mana bangsa Israel mereka ada di bawah perbudakan Mesir. Mereka tinggal di tanah Mesir, mereka diperbudak di situ. Kemudian mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar sungut-sungut mereka. Dan Tuhan memanggil seorang yang bernama Musa untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan itu, memimpin mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Kita tahu ceritanya Firaun mengeraskan hatinya berulang-ulang sehingga bangsa Israel tidak bisa keluar dari tanah Mesir. Namun Tuhan memberikan 10 tulah dan akhirnya bangsa Israel berhasil keluar dari tanah Mesir, berhasil keluar dari perbudakan itu. Kemudian mereka mulai berjalan, mereka melewati laut Teberau. Kita tahu di situ bahwa Tuhan membuat mujizatnya, Tuhan membelah lautan, hal yang luar biasa.
Kemudian mereka berjalan ke padang gurun Syur, ke tempat Mara. Ini di mana tempat air di sana itu pahit, nggak ada yang bisa diminum. Tapi Tuhan membuat lagi mujizatnya, air yang pahit itu menjadi manis. Kemudian mereka berjalan lagi pergi ke Elim. Di Elim itu ada 12 mata air dan ada ditulis di Alkitab ada 70 pohon kurma. Mereka berlimpah-limpah di sana. Kemudian mereka berjalan lagi sampailah mereka di padang gurun Syur. Padang gurun Sin. Ini adalah tempat sebelum mereka tiba di Gunung Sinai, di mana mereka menerima 10 perintah Allah. Ketika mereka ada di padang gurun Sin ini tertulis di Keluaran pasal yang ke-16. Bisa diklik. Agak kecil ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan pasal yang pertama sampai yang ketiga. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi mungkin hal yang gak asing lagi, kita tahu karakteristik bangsa Israel itu bangsa yang mudah bersungut-sungut. Mereka di tanah Mesir, mereka di dalam perbudakan, mereka bersungut-sungut, sudah dibawa keluar, mereka terus bersungut-sungut. Hingga ada salah satu, di sini mereka bersungut-sungut lagi. Tentang apa? Tentang makanan. Kalau kita pernah membaca juga di dalam Alkitab, kita tahu ada seorang tokoh yang bernama Esau. Dia juga berani untuk merelakan hak kesulungannya karena semangkuk makanan. Mungkin kalau misalnya melihat juga zaman sekarang banyak saudara, orang-orang tega bertengkar atau bahkan membunuh hanya karena makanan, karena harta, karena materi. Di sini bangsa Israel bersungut-sungut karena makanan. Tapi ada penafsir Alkitab, beberapa penafsir Alkitab yang bilang bangsa Israel ini ketika mereka sampai di padang gurun Sin ini, mereka sebenarnya sedang tidak kelaparan, tapi mereka ini sedang mengomel, sedang bersungut-sungut untuk mengantisipasi kelaparan itu gitu. Jadi mereka sebenarnya sedang tidak dalam kondisi yang sangat kelaparan. Tidak tertulis di dalam Alkitab bahwa mungkin mereka berminggu-minggu sudah nggak makan, mereka sampai ada yang mati karena tidak makan, karena kurang gizi atau seperti apa, nggak ada yang tertulis seperti itu. Atau bahkan mereka harus menghabisi ternak-ternak yang mereka bawa itu untuk menjadi makanan mereka, nggak ada yang tertulis seperti itu. Namun mereka di situ mungkin mereka mulai lapar dan mereka mengantisipasi kelaparan itu sehingga mereka mulai bersungut-sungut. Di sini mereka seakan-akan mereka lupa betapa buruknya keadaan mereka di Mesir. Nggak bisa diklik. Kalau kita lihat di Keluaran pasal yang pertama, ini ketika bangsa Israel masih di tanah Mesir, masih di bawah perbudakan. Mesir memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Di ayat 16, apabila kamu menolong perempuan Ibrani, pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Ketika mereka di tanah Mesir, di bawah perbudakan, mereka kerja paksa, dan ditulis bahkan di dalam Alkitab dengan kejam. Kemudian anak mereka, mungkin buat ibu-ibu hamil pada saat itu, mereka terancam, ini anakku laki-laki atau perempuan. Dan ketika misalnya anak laki-laki, itu terancam untuk dibunuh anak mereka. Dan banyak lagi hal-hal yang mungkin menyengsarakan mereka di tanah Mesir itu.
Tapi di sini mereka sudah dibebaskan. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan, dari kerja paksa. Mereka sudah dibebaskan dari ancaman-ancaman di mana anak mereka akan dibunuh. Tapi mereka tetap bersungut-sungut dan seakan-akan mereka tidak menghargai apa kebaikan Tuhan bagi mereka, pekerjaan Tuhan bagi mereka. Banyak hal yang sudah Tuhan buat bagi mereka. Di sini kita bisa menemukan orang yang suka mengeluh, mereka akan selalu menemukan sesuatu untuk dikeluhkan. Dan orang, bisa diklik, orang yang suka mengeluh, mereka juga akan sulit melihat bahwa apa yang mereka miliki atau dia miliki itu sebenarnya sudah cukup. Di sini mereka mulai marah dan mereka mulai menuduh pemimpin mereka, Musa dan Harun, tadi yang ditulis. Mereka akan mereka tega untuk membuat statement bahwa Musa dan Harun, kalian menipu kami. Kalian membawa kami ke sini untuk membunuh kami kan? Yang secara gak langsung mereka juga bilang, menyampaikan protes itu kepada Tuhan. Mereka seakan-akan mengingat masa lalu dan menganggap keadaan mereka di Mesir itu jauh lebih baik. Dan mereka di sini tidak melihat ada masa depan, ada janji Tuhan yang dijanjikan bagi mereka. Di sini mereka mulai memperbesar hal-hal yang negatif dan mengecilkan hal-hal yang positif. Mereka melihat keburukan dan melupakan kebaikan yang pernah ada. Mungkin kita pernah seperti ini, ada orang yang baik dulu, tapi ketika dia membuat suatu kesalahan, hilang semua kebaikannya. Atau mungkin kita pernah melakukan ini kepada Tuhan. Kita sadar kebaikan Tuhan, tapi di satu momen, di satu proses perjalanan kita, yang tentu bukan salahnya Tuhan juga. Lalu kita mulai marah ke Tuhan, kita mengecap Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Dan kita melupakan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Atau mungkin bahkan sampai mempertanyakan Tuhan. Pernah? Nggak ada, puji Tuhan. Di sini kita sadar kebaikan Tuhan. Dan bangsa Israel di sini mereka sedang ketakutan, mereka sedang dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Kekhawatiran itu apa sih? Jadi klik, kekhawatiran adalah perasaan terganggu akibat pikiran buruk yang kita buat sendiri dan belum tentu terjadi kepada diri kita atau orang lain. Saya merenung, kira-kira apa sih penyebab seseorang dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran? Boleh diklik. Penyebab kekhawatiran terbesar yaitu kurangnya pengenalan dan kepercayaan akan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita pernah membaca di dalam Matius 6, di situ berbicara tentang kekhawatiran. Di situ dituliskan bahwa orang yang selalu dipenuhi kekhawatiran itu seakan-akan mereka seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dan sehingga mereka di situ terus mengatakan, kalau misalnya kami mati di sini gimana? Kalau misalnya nanti kami kelaparan dan kami mati di sini seperti bagaimana? Andai kami masih di Mesir, andai kami masih di sana, kami akan mati dalam keadaan yang kenyang, perut kami kenyang, lebih baik daripada di sini, lebih baik daripada kita dibebaskan. Kita lihat di ayat yang selanjutnya. Ayat keempat dan kelima. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ini janji Tuhan yang luar biasa, yang juga belum pernah terjadi. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyediakan bagi mereka dengan cara yang mungkin mereka nggak pernah pikirkan, dengan cara yang mereka nggak pernah duga sebelumnya. Tuhan menurunkan, mengirimkan makanan dari langit. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Tuhan berjanji untuk mengirimkan makanan kepada mereka setiap hari.
Tapi ada juga bagian yang perlu mereka lakukan, yaitu mereka harus keluar dari tenda, mereka harus memungut itu tiap-tiap hari, dan mereka juga perlu mengolahnya. Jadi ada respon yang diperlukan akan janji Tuhan. Kadang ada orang yang terlalu bandrolnya terlalu ekstrim. Aku percaya janji Tuhan, aku percaya janji Tuhan. Nggak ada yang perlu kita lakukan. Ya udah percaya aja semua janji-janji Tuhan gitu. Tapi janji-janji Tuhan juga memerlukan respon dari kita. Apa yang Tuhan lakukan butuh respon dari kita. Di mana Tuhan sudah mengirim, kalau misalnya mereka nggak keluar dan mereka nggak memungut itu, ya mereka akan kelaparan. Nah, kita baca di ayat selanjutnya. Nah, di sini agak panjang. Saya membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Di Keluaran 16 ayat yang ke-6. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Amin. Nah, akhirnya Tuhan mengirimkan daging di waktu petang dan mengirimkan roti di waktu pagi. Tuhan mengirimkan burung puyuh di sekitar tenda mereka memenuhi. Nah, itu juga sebuah mujizat Tuhan, di mana mereka sebenarnya sering makan burung puyuh itu. Mereka tahu bagaimana menangkapnya, bagaimana mengolahnya. Itu nggak asing buat mereka. Tapi makanan pagi mereka ini sesuatu yang asing. Bahkan di situ tertulis, sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik. Dan ketika orang Israel melihatnya, mereka bilang, apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Mungkin rame waktu itu. Apakah ini? Apakah ini? Dalam bahasa Ibrani menggunakan mana. Oh, mereka mengatakan seperti itu, sehingga namanya disebut apakah ini, nama roti itu. Nah, itu sesuatu yang asing buat mereka. Lagi-lagi Tuhan menyediakan sesuatu buat mereka dengan sesuatu yang nggak mereka pikirkan sebelumnya, dengan sesuatu yang tidak terduga. Mereka bahkan tidak mengenalinya. Dan Musa di sini sebagai leader mereka, sebagai pemimpin mereka, Musa mengatakan, ini roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ini yang kamu minta gitu. Dan mengenai mana ini, roti mana ini, banyak orang beranggapan mana ini seakan-akan roti tawar atau roti manis atau roti jadi yang Tuhan langsung turunkan dari langit. Apakah itu benar? Coba kita lihat. Nah, ada beberapa sumber di Alkitab, di Bilangan dan juga di Keluaran. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah.
Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Di sini kita tahu berarti mereka harus mengolah itu sebelum itu menjadi roti. Dan ada tulisan legenda Yahudi yang mengatakan, menceritakan seperti apa sih rasa rasa mana ini. Ada yang mengatakan mana ini memiliki rasa yang ajaib. Bagi anak kecil rasanya seperti susu. Bagi orang muda rasanya seperti sate. Oh enggak, rasanya seperti roti manis. Bagi orang tua rasanya seperti madu. Dan bagi orang yang sakit, rasanya seperti gandum yang direndam di dalam minyak dan madu. Kita baca di ayat selanjutnya. Kita baca lagi, saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Enam hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Amin. Di sini ada 2 ujian yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Kadang ketika Tuhan mempercayakan kita berkatnya, ada kalanya Dia juga mau melihat bagaimana respon kita terhadap berkat Tuhan. Apa ujian perintah Tuhan? Boleh diklik. Nah, tadi kan di Keluaran 16 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Perintah Tuhan apa? Bisa diklik. Yang pertama, pungutlah secukupnya untuk sehari. Di Keluaran 16 ayat 16 tadi dikatakan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tadi di ayat 4 dituliskan, untuk sehari. Kemudian yang kedua, menghormati hari Sabat. Hormatilah hari Sabat. Di ayat yang ke-22, di hari yang ke-6, Tuhan bilang, mengpungutlah roti itu 2 kali lipat banyaknya, karena besok adalah hari perhentian penuh, hari Sabat yang dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga di hari Sabat kamu nggak perlu memungutnya, kamu nggak perlu mengolahnya, sehingga sediakan itu di hari yang ke-6. Hari ke-7 kalian nggak perlu keluar untuk memungut roti mana itu.
Karena di hari Sabat itu aku nggak akan menurunkan roti mana. Tapi seperti apa respon bangsa Israel? Di sini Tuhan pengen tanya kepada mereka, apakah kamu percaya sama aku? Apakah kamu percaya kepada perkataanku? Apakah kamu percaya dengan apa yang sudah aku katakan, dan apakah kamu akan taat sama perintahku? Tapi kita lihat di sini respon Israel seperti apa. Bisa diklik. Yang pertama, mereka mengambil lebih untuk hari esok. Di ayat 20. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Dan yang kedua, mereka keluar di hari Sabat untuk mencari mana? Di ayat ke-27. Pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tetapi tidaklah mereka mendapatkannya. Pada akhirnya mereka juga gak dapat apa-apa dari usaha mereka. Dari ketidaktaatan mereka akhirnya gak dapat apa-apa. Mereka coba simpen buat besok. Siapa tahu besok nggak ada lagi kan? Siapa tahu itu cuman limited edition, cuman hari ini doang nih turunnya. Aku harus simpen nih buat besok gitu. Pada akhirnya besok juga berulat dan berbau busuk. Kemudian mereka keluar. Siapa tahu hari ini, hari Sabat ini Tuhan masih turunin roti itu. Sehingga mereka keluar, tapi mereka tetap saja mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di sini saya merenung, kenapa sih mereka seperti itu? Kenapa bangsa Israel seperti itu? Memiliki respon yang seperti itu? Yang pertama, ternyata mereka tidak sungguh mengenal siapa Tuhannya. Mereka nggak tahu karakter Tuhan itu seperti apa. Tuhan yang sesuai dengan firman-Nya, Tuhan yang nggak pernah mengelak janjinya. Mereka nggak sungguh kenal siapa Tuhan itu. Mungkin mereka tahu, oh iya itu kan Tuhan yang pernah buat. Tapi mereka nggak sungguh-sungguh mengenal. Sehingga mereka mudah goyah dengan keadaan mereka. Ketika air cuma ada yang pahit, gimana? Mereka bersungut-sungut. Ketika seakan-akan udah nggak ada makanan, gimana ini? Mereka bersungut-sungut. Dan yang kedua, mereka nggak percaya kepada Tuhan. Kenal aja nggak kenal, apalagi percaya. Kalau mereka percaya, mereka nggak akan ragu bahwa Tuhan yang udah bawa mereka keluar dari Mesir, dan Tuhan yang akan memelihara mereka. Tapi mereka melakukan itu karena mereka nggak sungguh mengenal, dan mereka nggak percaya sama Tuhan. Mereka mungkin merasa, Tuhan itu apa? Nggak cukup buat aku. Nggak cukup. Bapak Ibu, iblis akan selalu membuat kita memandang apa yang ada pada diri kita ini selalu kurang, selalu nggak cukup, selalu pengen yang lebih. 2 hari yang lalu, waktu saya membuka media sosial, ada hamba Tuhan yang menuliskan quote gitulah, kutipan gitu, yang menurut saya cukup baik. Di situ dia menulis, iblis tidak bisa mengubah kasih Bapa. Tapi iblis akan berusaha untuk mengubah pandangan kita akan kasih Bapa. Sehingga mungkin kita akan merasa, aku butuh yang lain, kurang. Tuhan aja kurang gitu. Tuhan itu apa? Dan di sini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita mengenal Dia dan kita mempercayainya. Bahwa di dalam Tuhan itu cukup. Kita bisa cukup karena Dia juga cukup buat kita. Dan ketika kita, misalnya semuanya udah nggak ada, kita cuma punya Yesus, itu kita masih punya segalanya di dalam Dia. Amin. Bisa diklik. Tuhan ingin kita mengenalinya dengan sungguh-sungguh. Dia Tuhan seperti apa sih? Dia Tuhan yang pengasih, Dia Tuhan yang murah hati, Dia Tuhan yang memelihara kita, Dia Tuhan juga yang mendidik kita. Kalau kita lihat kasih Tuhan kepada umatnya yang di kisah tadi, itu luar biasa. Saya punya pertanyaan untuk di sini, Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, boleh angkat tangan? Nih. Saya punya sebuah pertanyaan, ini buat Om Dodi, yang paling dekat. Yang paling dekat. Apakah
pernah Om Dodi memberikan kualitas makanan kepada anak Om Dodi sesuai dengan sikap mereka. Misalnya, kalau misalnya Abraham hari ini nakal, saya akan kasih nasi yang paling jelek buat dia makan. Kalau besok dia pinter lah, rajin lah, saya akan kasih nasi yang terbaik. Pernah nggak? Kenapa? Bingung. Nggak mungkin, tetap sama yang jelek. Oh enggak, yang bagus, terbaik ya Om ya. Akan selalu mencoba memberikan yang terbaik. Ketika bangsa Israel nggak taat sama Tuhan, ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, apakah Tuhan bilang, udah makan itu pasir di padang gurun itu, makan gitu. Kan enggak. Tuhan tetap kirim kok, kirim daging. Tuhan tetap kirim mana buat mereka makan. Karena Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Dan ada lagi satu pertanyaan. Siapa tadi? Buat Tante Aming yang paling belakang. Buat Tante Aming yang paling belakang di sana. Apakah Tante Aming selalu memberikan makanan yang Kaleb mau? Misalnya, saya hari ini pengen makan micin-micin. Oh iya, tak kasih terus. Apakah Tante Aming akan selalu memberikan anak-anak Tante Aming makanan yang mereka mau saja? Enggak, kenapa? Nggak tahu juga. Tanpa alasan semua ternyata. Nah, apakah orang tua selalu memberi makanan ke anak seperti yang apa yang mereka mau? Enggak. Karena apa yang anak mau belum tentu itu yang baik. Saya waktu kecil, saya tuh seneng, ya mungkin sampai sekarang ya. Saya seneng kalau makan FC, McD, junk food itu suka saya. Terus makan micin, nah itu suka saya. Untung saya generasi garam, bukan generasi micin. Nah, itu saya suka. Tapi apakah setiap hari saya akan dikasih makanan itu oleh orang tua saya? Enggak. Mungkin waktu kecil saya bisa bilang, mau papa jahat, gak kasih apa yang aku mau. Karena aku lagi pengen makan ini 1 minggu gitu, gak mau yang lain gitu. Tapi enggak, karena orang tua saya tahu kalau saya makan itu terus gizi saya jelek, Bapak Ibu. Gizi saya jelek. Nah, tapi waktu saya udah gede, saya sadar, oh iya, kalau saya dikasih makan apa yang saya mau terus, apa yang enak buat saya aja, ya saya nggak bisa bertumbuh dengan baik. Mungkin itu bukan makanan yang baik buat saya gitu. Tapi orang tua kita pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Apalagi Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik, yang tepat, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena apa? Karena Dia Bapa yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Dia memberi mereka apa yang mereka butuhkan karena Dia sayang. Dan saya percaya Bapak Ibu juga nggak akan kasih anak Bapak Ibu apa yang nggak bisa mereka tangani. Di mana mereka belum siap, pasti Bapak Ibu tidak akan memberikannya. Contohnya motor atau mobil diberikan kepada dede anaknya yang masih 5 tahun. Itu namanya kejam, bukan baik ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita punya 1 M di tabungan, tapi kita tahu anak Bapak Ibu, anak kita, ini adalah nubuatan. Anak kita, misalnya, contohnya, dia akan menggunakan uang itu dengan tidak bijak. Mungkin dia di dalam pergaulannya buruk. Dia pernah memakai uang yang pernah diberikan itu untuk narkoba misalnya. Nah, apakah kita berani untuk memberikan dia uang 1 M itu? Enggak. Karena kita tahu kalau kita kasih, dia pasti akan pakai untuk hal yang nggak baik. Bahkan kita kasih 100.000 aja kita takut. Nanti anak ini pakai buat apa nih? Karena dia nggak siap untuk menerima berkat itu. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Apakah kita udah siap terima itu? Apakah itu baik buat kita? Dan Tuhan yang tahu. Mungkin ada beberapa hal yang kita doakan, kita pengen, Tuhan sekarang. Tapi mungkin ternyata belum ada jawabannya,
Karena Tuhan tahu itu mungkin bisa menyakiti kita atau bisa membahayakan kita kalau diberi sekarang karena kita belum siap untuk menerima itu. Di Keluaran 13 ayat 17 sampai 18, saya bacakan, nggak ada di layar. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi dari tanah Mesir, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan itu Tuhan yang sungguh kenal siapa kita. Tuhan itu Tuhan yang sungguh kenal siapa umatnya, siapa anaknya. Bagian kita apa? Bagian kita setia aja dalam bagian kita. Dan Tuhan juga mengerjakan bagiannya. Dia tahu kapan yang terbaik, dia tahu menjawab doa yang terbaik, dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan dari kisah ini, kita juga bisa melihat apa sih kerinduan hati Tuhan bagi umatnya, bagi kita anaknya. Jadi klik. Oh ya, sebelumnya mungkin sepertinya kelewatan. Nah, tadi. Nah, di Ulangan 8 ini, ayat kedua sampai ketiga saya bacakan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membiarkan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang dia lakukan. Mungkin kita sering menilai Tuhan gak ngerti ya. Tuhan jauh lebih mengerti kita daripada diri kita sendiri. Jadi klik, pemberian mana dari surga setiap hari bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan Israel, tapi untuk mengajar mereka juga tentang ketergantungan kepada Tuhan. Jadi klik, Tuhan ingin kita percaya dan hidup bergantung padanya. Tuhan ingin kita bisa percaya, kita nggak bisa bergantung kalau kita nggak kenal dia dengan baik, dan kalau kita nggak percaya sama dia. Ketika kita kenal, kita percaya, kita bisa hidup bergantung sama Tuhan. Kita sadar semua dalam kehidupan kita, bahkan nafas kita. Banyak hal yang mungkin nggak bicara tentang materi, tentang nafas kita masih bisa hidup semuanya. Itu dari Tuhan. Semua anugerah kehidupan kita itu dari Tuhan. Bahkan Tuhan juga mengajar di dalam Matius 6 ayat 11, Tuhan mengajar kita bagaimana kita harus berdoa. Salah satunya, di salah satu kalimatnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sebanyak-banyaknya, enggak. Makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi Allah memerintahkan mereka untuk mengambil cukup setiap hari, untuk mengajar mereka bahwa keberadaanmu setiap hari, kau masih ada sampai sekarang, kau masih makan hari ini, semua itu karena aku, semua itu karena anugerahku. Dan Tuhan tahu ketergantungan kita akan Tuhan itu bisa menciptakan keintiman kita dengan Tuhan. Banyak orang ikut Tuhan seakan-akan cuman kejar dompetnya Tuhan. Bukan hubungan dengan Tuhan. Tapi yang Tuhan rindukan apa? Hubungannya dengan kita. Di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup dalam kebenarannya, hidup dalam perintahnya. Tuhan ingin kita hidup di dalam perintahnya. Kita melakukan bagian kita
Kita hidup di dalam kebenarannya, kita hidup di dalam perintahnya. Tuhan berjanji akan memegang kehidupan kita. Di Matius 6 ayat 32 dikatakan, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena Tuhan penyedia kita, entah kita punya berapa, biar kita sadar semua itu hanya anugerah dari Tuhan. Apa yang kita miliki semua itu dari Tuhan. Sehingga waktu mungkin kita kasih persembahan, kita kasih perpuluhan, kita nggak bisa bilang, aku udah baik loh sama Tuhan, aku udah kasih loh uangku ke Tuhan, uangku. Tapi kalau misalnya kita sadar, ketika kita memberikan itu sebenarnya buat mengajar kita kok. Kadang Tuhan tes juga, apa yang Dia percayakan ke kita, apakah kita masih mau ikut perintahnya atau enggak. Tuhan sebenarnya nggak pengen sesuatu dari kita. Tuhan cuma ingin hubungan sama kita. Dia ingin sebuah hubungan sama kita. Jadi apa yang Tuhan inginkan? Boleh diklik. Tuhan ingin kita mengenalnya, percaya, bergantung kepadanya, dan hidup di dalam perintahnya. Sehingga kita bisa berjalan, kita bisa menjalani kehidupan ini. Bukan dengan hati yang berat. Tapi kita bisa berjalan dengan damai dan sukacita. Karena kita tahu Tuhan yang baik itu yang memegang kehidupan kita. Amin. Dan Dia telah mencoba memberikan yang terbaik buat kita. Dari roti di padang gurun sampai roti hidup itu sendiri. Bisa diklik di dalam Yohanes 6 ayat 51. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ketika kita mengambil roti hidup ini, kita menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, itu membawa hidup, bukan hanya sehari, seminggu, setahun, tapi membawa hidup selama-lamanya, membawa kepada kehidupan yang kekal. Dia akan memberikan kita kepuasan yang unlimited, yang bertahan lama. Dimana dia seperti air yang nggak membuat kita haus lagi. Dia seperti makanan yang nggak membuat kita lapar lagi. Kita bisa temukan di dalam Tuhan. Begitu kita memiliki Yesus dalam diri kita, udah cukup. Karena Yesus adalah segalanya yang kita butuhkan. Dan Dia adalah puncak dari roti hidup itu. Untuk memenuhi kebutuhan terbesar kita. Banyak orang mencari kepuasan atau kecukupan itu di dalam hal-hal yang lain. Sebulan yang lalu, saya juga beberapa teman-teman dewasa muda, kita menonton film bioskop rohani yang sempat trending di bulan lalu. Nah, berjudul Jesus Revolution. Di situ menceritakan banyak anak-anak muda, banyak orang-orang muda di mana mereka dari kaum hippies, mereka berusaha untuk mencari sesuatu dalam hidupnya. Mereka berusaha untuk mencari sesuatu untuk memuaskan dirinya. Mereka cari itu di rokok, mereka cari itu di pergaulan bebas, mereka cari kenikmatan dunia, mereka cari itu, tapi mereka nggak menemukan kepuasan itu. Makin lama mereka makin takut, makin nggak damai, makin lama mereka makin hampa. Tapi ketika mereka akhirnya bertemu dengan Yesus, mereka akhirnya tahu, oh, cuman Tuhan Yesus yang bisa memuaskan saya. Cuman Tuhan Yesus yang bisa mencukupkan saya. Ternyata dari Tuhan aja yang bisa kasih kedamaian di dalam hati saya. Karena tanpa Yesus, ada celah antara diri kita dengan Tuhan yang nggak bisa diisi dengan apapun. Kita nggak bisa cari di dunia ini. Kita cuma bisa cari itu di dalam Tuhan. Dan Yesus datang dari surga ke dunia ini untuk menjembatani kesenjangan itu. Ketika kita menerima Yesus dalam hati kita, itu akan mengubah segalanya. Kita akan mengalami sesuatu yang disebut dengan hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkecukupan. Ini nggak bicara tentang materi, tapi ini bicara tentang di dalam hati kita. Kita akan menemukan kelimpahan, kecukupan di dalam hati kita. Sehingga kita nggak bingung lagi mencari sesuatu untuk memenuhi kita, mencukupkan kita. Karena ada Yesus saja udah cukup di dalam diri kita. Ada yang mengatakan, boleh diklik,
berjalan lebih sedikit dengan Tuhan jauh lebih berharga daripada jalan jauh tanpa Tuhan. Mungkin terkadang ada kondisi di mana kita sulit percaya bahwa besok itu akan cukup, masa depan akan seperti apa. Tapi itulah iman. Oleh karena itu juga kita disebut sebagai orang percaya. Kita percaya sama Yesus, kita percaya akan hari esok Tuhan yang pegang, kita percaya Tuhan yang memegang kehidupan kita, Tuhan yang mengasihi kita. Kita percaya, karena kita orang percaya. Kita percaya ada kekuatan, ada pengharapan untuk hari esok. Kita percaya akan besar kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mungkin hal apa yang saat ini kita pergumulkan hari-hari ini, kita khawatirkan hari-hari ini. Mari kita sama-sama percaya, Tuhan tahu apa yang kita hadapi, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Amin. Saya mengundang Singkat untuk maju ke depan. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Dia buat dalam kehidupan kita. Buat setiap campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin banyak hal yang kita nggak ngerti sebelumnya. Mungkin banyak hal yang di luar pikiran kita jalan Tuhan itu. Tapi biar kita percaya, Tuhan tahu kok yang terbaik buat kita. Tuhan tahu kok apa yang kita perluin. Kita nggak usah bingung. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Apa yang Tuhan mau. Kita kenal Dia. Pengenalan itu juga bertumbuh ketika kita mau jalan bareng sama Tuhan. Kita makin kenal seperti apa Tuhan itu. Dan akhirnya kita bisa percaya. Kita bisa meletakkan hidup kita di dalam tangannya. Kita bisa bergantung kepadanya. Dan bagian kita bangun hubungan itu sama Tuhan. Kita hidup di dalam kebenarannya, kita hidup di dalam perintahnya. Dan Tuhan punya janji yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita ucapkan syukur kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Kesempatan waktu ini buat kita ngobrol sama Tuhan.
nyatakan syukur-Mu sama Tuhan. Tuhan tahu hati-Mu. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Sesuatunya yang ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami sadar, Tuhan, semua itu kebaikan-Mu, Tuhan. Semua itu anugerah yang daripada-Mu, Tuhan, yang ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami, kami bersyukur untuk apapun yang ada dalam kehidupan kami. Engkau terlalu baik, Tuhan, terlalu baik, Tuhan. Bahkan kami belum meminta, Engkau sudah menyediakan apa yang kami perlukan, Tuhan. Kami gak perlu memohon-mohon kepadamu, Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami, Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan. Kami mau semakin mengenal-Mu, Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu, Tuhan. Kami mau melibatkan Engkau, Tuhan, dalam setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau, Tuhan. Kami mau, Tuhan, kami menaruh segala sesuatunya di tangan-Mu, Tuhan. Kami mau punya hidup yang bergantung padamu, Tuhan. Dan kami mau, Tuhan, melakukan bagian kami. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mau hidup di dalam perintah-Mu, Tuhan. Bukan hanya sebuah ketaatan, tapi karena kami mengasihi Engkau. Karena kami mau menyenangkan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat firman hari ini, Tuhan. Kami telah diingatkan kembali, Tuhan.
Biar firman ini terus berbicara di dalam setiap hati kami Tuhan. Mengingatkan setiap kami, menguatkan setiap kami. Dan kami tahu sumber segala sesuatunya, sumber kekuatan, damai sejahtera, kelimpahan di dalam hati kami, itu hanya bisa kami dapatkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan baca pengumuman. Terima kasih untuk pelayanan Saudara Michelle, Tuhan Yesus memberkati Miss. Yang kedua, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan ke dalam amplop di balik pintu ya. Ketiga, ibadah online dapat diakses sekitar jam 1 siang dan linknya akan diinformasikan di grup Telegram gereja. Yang keempat, untuk membangun keindahan Tuhan, gereja mengajak jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan dimohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Dan kelas PA kembali akan dibuka hari Kamis ini. Dan Komsel Dewasa Muda diadakan setiap hari Sabtu jam 3:30 sore di tempat ini. Itu aja, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai dengan doa penutup. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama orang-orang beriman tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih-lebih Tuhan, Kau telah membentangkan isi hati-Mu di tempat hati kami Tuhan. Beri kami hati yang lembut Tuhan, untuk mengikuti, untuk belajar ketetapan-ketetapan-Mu dalam hidup kami. Kami memberkati Michelle Tuhan yang telah menabur firman-Mu. Pakai beliau lebih lagi Tuhan, dimanapun beliau berada. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimasyurkan. Berkati untuk hari-hari ke depannya, untuk keluarganya Bapa. Kau yang campur tangan, Kau yang memberkati. Kami juga bawa gembala kami, hati hamba, hati gembala, yang terus menuntun kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Memberkati kesehatan Tuhan, memberkati pemulihannya Bapa. Tangan-Mu yang perkasa Tuhan, bahkan Kau menyembuhkan oleh bilur-bilurnya, telah disembuhkan. Organ-organ yang tercipta kembali dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk istri dan anak-anaknya. Jadikan mereka berkat Tuhan untuk banyak orang. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau, itu WL, singer, pemain musik, guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh melayani Engkau. Beri kami hati yang lebih murni, lebih tulus untuk melayani Engkau, Tuhan, untuk mengasihi Engkau Bapa. Kami juga bawa Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kau juga memberkati Tuhan seluruh jemaat di tempat ini. Memberkati keluarga lepas keluarga, pekerjaannya, studi mereka Kau berkati Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan, jadi mereka bisa berhasil Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan dalam hidup mereka. Kami juga bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta kasih-Mu untuk Indonesia. Indonesia membutuhkan Engkau Tuhan. Berilah hujan pertobatan dan keselamatan untuk bangsa kami. Biar bangsa kami boleh Engkau lawat Tuhan. Terima kasih, kami juga memberkati pemimpin kami Pak Jokowi. Berilah hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Biar apapun yang beliau putuskan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa kami Tuhan. Kami juga memberkati pemerintah yang di pusat dan di daerah. Beri mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan, ada di hati mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Baik, kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita.
arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.